adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12, Muharram yang ke-13. Ya, yang ke-1, yang pertama. Berturut-turut. Ya, salasun mutatabi'an, kata Nabi, 3 berturut-turut. Kemudian yang keempatnya terpisah sendiri. Rajabun Mudhar, yaitu bulan Rajab yang diagungkan oleh kabilah Mudhar. Dan malam hari ini adalah awal, atau kita berada di awal bulan-bulan yang haram tersebut. Semoga perjumpaan kita di tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah ini diridhai oleh Allah, diberkahi dan dijadikan sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Dijauhkan kita dari berbuat pelanggaran di bulan ini, di bulan-bulan yang 4 ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Menzalimi diri yang pertama kali dengan dosa. Berbuat dosa kezaliman. Berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, mengerjakan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah, perintah dan larangan Allah, zulmun, kezaliman. Kemudian juga menzalimi orang lain. Ya, ini termasuk yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Meskipun di sepanjang tahun haram, tetapi di bulan yang 4 ini keburukannya jauh lebih besar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 1 Dzulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Juni 2021. Kita kembali bersama dengan pelajaran-pelajaran kita setelah 2 bulan lebih kita tidak berjumpa di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Ya. Kemudian kita mengingatkan semua untuk terus melakukan salah satu dari ibadah lisan, dari amalan lidah, yang terkadang kita lengah, padahal kita berada dalam momentum yang tepat untuk memperbanyaknya, yaitu salawat. Memperbanyak salawat di majelis-majelis ta'lim ini adalah nikmat dari Allah. Karena memang momennya tepat. Apalagi kalau pengajiannya selalu memperbincangkan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang hadis-hadisnya, tentang bagaimana perintah dan larangannya, batasan-batasannya, maka pasti kita akan memperbanyak salawat. Hari ini yang kita sekarang sudah meninggalkannya, yaitu hari Jumat, adalah hari di mana Nabi SAW menganjurkan kita memperbanyak salawat. Di hari Jumat ini hari kesempatan untuk memperbanyak salawat. Ibadah salawat, ibadah yang mungkin sederhana, tetapi sangat besar keutamaannya. Ayat yang seringkali kita dengar, bila kita teliti dan renungi, maka ini sangat menunjukkan keutamaan ibadah salawat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan malaikat-malaikatnya berselawat atas Nabi.
Nah, ini sudah merupakan keutamaan. Allah berselawat, para malaikat berselawat. Kalau ayat ini hanya sampai di situ, maka sudah tersimpan anjuran, dorongan, bukti keutamaan ibadah salawat. Tetapi tidak sampai di situ. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Perintah dari Allah. Pertama, berita bahwa Allah sendiri bersalawat, bahkan malaikat seluruhnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melakukan atau untuk mengerjakan ibadah ini. Sallu alaihi. Makna salawat Allah kepada nabinya adalah pujian, as-sana. Jadi salawat, Allah bersalawat atas nabinya maksudnya adalah memuji nabinya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sering kali memuji nabinya. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah memuji nabinya. Bahkan nama nabi itu dijanjikan oleh Allah untuk terus diangkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutanmu. Kami tinggikan, diangkat oleh Allah sebutan nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 5 kali sehari semalam ditinggikan, diangkat. Pujian Allah untuk nabinya ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa akhlak Nabi adalah akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini pujian Allah. Allah yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. 2 taukid di dalam ayat ini. Taukid itu apa? Penekanan, penegasan. Yang pertama inna. Inna itu huruf taukid. Wa inna. Ya, dan sesungguhnya ka engkau. Kemudian yang kedua la sebelum ala. La ala. Ya, lam yang sebelum ala ini itu juga dinamakan dengan lam taukid. Tugasnya untuk menegaskan juga 2 kali. Maka kita berupaya untuk menggunakan menerjemahkan taukid ini. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Allah juga memuji nabinya. Ini makna salawat tadi, salawat Allah tadi. Allah memuji nabinya di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu, maksudnya kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian. Lalu disebutkan kelebihan-kelebihan Nabi ini oleh Allah yang harus membuat kita mencintainya. Kalau kita tidak mencintai Nabi dengan penuturan Allah tentang kelebihannya tadi, maka kita memang kurang memahami ayat ini. Telah datang kepada kalian seorang Rasul, ya, dari kalangan kalian, dari kalangan manusia sendiri, bukan dari malaikat. Ketika itu ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab, dari bangsa Arab, berbicara dengan lisan Arab. Lalu Allah mengatakan azizun alaihi ma'anittum, menyusahkannya apa yang memberatkan kalian.
Ini pujian Allah. Kalau kita ini susah, kalau kita ini merasa berat, maka Nabi susah. Ya. Dia tidak ingin kita terbebani. Tadi pagi saya sempat menyampaikan kajian membaca kitab Min Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam, di antara akhlak Nabi yang mulia, dan akhlak yang ketiga yang kita pelajari dari kitab tersebut adalah rahmatuhu wa syafaqatuhu ala ummatihi. Kasih sayang, rahmat, ya. Apalagi kata-kata kasih sayang, rahmat, perhatian yang besar Nabi kepada umatnya. Dibeberkan, dipaparkan oleh penulis bukti-bukti, dalil-dalil yang sahih tentang kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Dalam hadis Sahih Bukhari, imam itu diingatkan oleh Nabi jangan sampai memberatkan makmum. Datang seorang sahabat kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya sengaja menunda-nunda datang ke salat jamaah. Ini kan sudah bertentangan dengan sifat seorang mukmin yang baik. Seorang mukmin yang baik berpacu untuk berada di saf pertama. Orang ini ketika mengatakan, meminta izin, mengabarkan kepada Nabi, dia menunda datang, sengaja terlambat, sengaja telat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lakukan ini karena imam. Karena imam. Kenapa imamnya? Ternyata imamnya bacaannya panjang sekali. Panjang sekali. Setelah mendengar penuturan orang ini, nampak raut kemarahan di wajah Nabi. Nabi marah. Nabi tidak suka. Lalu Nabi SAW ingatkan kepada semua imam, kepada semua yang menjadi imam, untuk meringkas. Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Bila mana salah seorang kamu menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, fa inna minhumul kabira. Sesungguhnya di antara makmum itu ada yang lansia, yang tua, wal marida, dan ada yang sedang sakit, wadal hajah, dan ada orang yang memiliki keperluan. Dia perlu cepat, tetapi dia tetap ingin melaksanakan sholat berjamaah, tetapi setelah selesai dia diikat oleh pekerjaan. Maka di zaman Nabi itu ada orang yang dinamakan dengan sur'anul qaum, diistilahkan oleh perawi, dinamakan dengan sur'anul qaum, yaitu orang yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, 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 langsung keluar. Ada di zaman Nabi. Karena dia hendak membuka kedainya, hendak ke sawahnya untuk mengairi sawahnya, dan seterusnya. Ada orang-orang seperti ini di zaman Nabi SAW. Ini yang dimaksud dengan zal hajah. Ada yang terikat dengan antrian di rumah sakit. Dia sengaja tinggalkan antrian tersebut karena dia ingin sholat berjamaah. Tetapi tiba-tiba imamnya bacaannya panjang. Dan ini terjadi pada Mu'adz bin Jabal. Hadis dalam Sahih Bukhari. Mu'adz bin Jabal, dia sholat di masjid Nabi, berimaman dengan Nabi. Selesai Nabi sholat, dia pulang ke kampungnya. Kemudian di sana dia menjadi imam, karena memang imam di sana. Ketika dia ada jadi imam, ini boleh ya, orang sholat 2 kali itu, yang pertama baginya itu fardu, yang kedua sunnah. Walaupun dia jadi imam, dan boleh menurut ulama fikih orang yang mutanaffil mengimami muftarid. Orang yang sholat sunat boleh mengimami orang yang sholat fardu. Seperti Mu'adz bin Jabal. Tetapi yang
kasusnya di sini adalah dia memanjangkan bacaan. Saking panjangnya, dia baca surah Al-Baqarah sampai habis. Saking panjangnya, salah satu dari jamaah keluar ya, menghentikan jamaah, salat berjamaah. Berita keluarnya orang ini sampai ke telinga Mu'adz, dan Mu'adz marah, dan Mu'adz mengancamnya untuk melaporkan kepada Nabi, karena ini ciri-ciri munafik di zaman Nabi SAW. Sebelum Mu'adz sampai kepada Nabi, dia sudah duluan sampai kepada Nabi. Diceritakannya tentang perbuatan Mu'adz, lalu Nabi memanggil Mu'adz, dan Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apa engkau menjadi orang yang membuat fitnah, wahai Mu'adz? Fitnah ketika orang yang sengaja keluar dari sholat, kan fitnah. Walaupun Mu'adz seakan-akan tidak berbuat kesalahan, tapi bagi dia sebuah kesalahan. Nabi marah kepada Mu'adz dan mengklaimnya pencetus atau penyulut fitnah, sehingga orang sengaja keluar dari jamaah sholat. Ini kan penyebabnya beliau. Maka Nabi SAW memarahi Mu'adz. Kemudian Nabi mengungkapkan hadis tadi, bila mana salah seorang kamu sholat, yang lebih spesifik hadis Mu'adz ini, Nabi SAW katakan, maka bacalah al-a'la atau al-lail atau ad-duha. Kan tidak sebanding dengan surah Al-Baqarah ya, 286 ayat. Inilah bukti kasih sayang Nabi SAW yang dipuji oleh Allah. Itu yang makna salawat Allah tadi, pujian Allah untuk Nabi-Nya. Dan itu beberapa contoh yang bisa kita berikan. Dan salawat malaikat yang tadi kita tekankan adalah jangan lupa memperbanyak ibadah salawat. Dan Allah telah mengabarkan bahwa Allah bersalawat atas Nabi-Nya yang maknanya tadi telah kita sampaikan. Kemudian doa, dan kemudian salawat malaikat artinya doa. Jadi malaikat itu bersalawat atas Nabi, maksudnya mendoakan Nabi. Dan tentu doa malaikat untuk Nabi SAW adalah memiliki bahagian yang terbanyak. Malaikat, di antara tugas mereka mendoakan orang-orang yang beriman, seperti ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Ghafir. Ya, bahwa malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman, memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Saat ini, ketika kita sekarang berada di rumah Allah, menanti datangnya salat Isya, kita sekarang sedang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Menurut berita Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, menceritakan tentang keutamaan orang yang berwudu di rumahnya, kemudian datang ke masjid. Tidaklah yang mengeluarkannya dari rumah menuju masjid itu kecuali salat. Maka setiap langkahnya akan dihapus satu dari dosanya, akan diangkat satu derajat, dan akan ditulis satu kebaikan. Sampai dia di pintu masjid, selesai keutamaannya. Kemudian ketika dia masuk ke dalam masjid, maka semenjak itu malaikat terus mendoakannya. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Sampai salat yang dituju, yang diinginkannya tadi selesai. Kemudian setelah selesai dia tetap di dalam masjid, maka tetap malaikat mendoakannya. Jadi malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Secara umum mendoakan orang-orang yang beriman. Tentu yang paling banyak mendapatkan bahagian doa malaikat siapa? Nabi SAW. Nabi SAW, manusia yang paling besar jasanya kepada kita. Ya, 1400 tahun lebih orang-orang melakukan amal kebaikan. Ya. Setiap yang berbuat ketaatan, maka Nabi SAW mendapatkan pahala. Karena dia yang mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi.
Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi setiap orang yang sholat sekarang ini di muka bumi Allah ini, maka pahalanya akan sampai kepada Nabi. Setiap ada orang yang membaca Al-Quran dan setiap orang yang melakukan apapun kebaikan, maka Nabi kita Muhammad SAW pasti akan mendapatkan bahagian pahalanya tanpa mengurangi pahala pelaku-pelaku ketaatan tersebut. Makanya malaikat tidak akan mungkin mendoakan Nabi dengan sekedar saja, pasti akan mendapatkan doa yang banyak dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna salawat malaikat. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bersalawat, dan salawat kita untuk Nabi juga doa. Jadi Allahumma salli ala Muhammadin itu kan doa. Ya Allah, bersalawatlah engkau atas Nabi Muhammad. Jadi permohonan kita kepada Allah agar Allah terus memuji, memuliakan, memberikan pahala dan keutamaan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk siapapun yang mengikuti beliau SAW dengan baik sampai hari kiamat. Jadi jangan lupa, dan kesempatan untuk memperbanyak salawat ini adalah pengajian. Setuju atau tidak? Tidak akan mungkin, walaupun mungkin ada orang-orang yang memperbanyak salawat ketika dia berada di warungnya, di pasar, di kedainya, tetapi banyak yang melalaikan. Ketika datang pelanggan menanyakan berapa harga ini, lupa salawat. Ketika dia menawar barang dagangan yang hendak dibelinya dengan harga yang jauh lebih rendah dari modalnya, lupa salawat. Ya. Tetapi ketika kita sedang memperbincangkan Nabi SAW, pasti kita akan bersalawat. Apalagi Nabi menyampaikan doa untuk orang yang bila mana disebutkan di hadapannya Nabi, lalu dia tidak bersalawat, Nabi mengatakan rugilah. Raghima anfu abdin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Merugilah seorang hamba, di hadapannya aku disebut-sebut tapi dia tidak bersalawat. Ya, tentunya di majelis ilmu ketika kita belajar agama. Ini muqaddimah. Kemudian perjumpaan yang pertama ini kita akan menyampaikan beberapa nasihat untuk kita sendiri dan untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Setelah kerinduan yang lama terpendam, ya, dan ini memang pasti ada di hati orang yang beriman. Rindu kepada bulan puasa bulan Ramadan harus ada. Dan kita benar-benar berharap ketika itu hendak berjumpa. Alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah. Alhamdulillah juga segala puji milik Allah. Ketika Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mengenali keutamaan Ramadan. Siang harinya kita berpuasa, dengan puasa yang kita harapkan pahala dari Allah. Kata Allah menjelaskan keutamaan puasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini pujian Allah untuk ibadah puasa yang kita lakukan. Ya. Ketika Allah membedakan pahala ibadah puasa dengan pahala yang lain. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu dia pemiliknya. Kita salat, pemilik salat itu kita sendiri. Kita berzakat, zakat itu pemiliknya kita sendiri. Maksudnya ibadahnya. Baca Al-Quran, ibadah itu milik kita. Semua ibadah yang dilakukannya pemiliknya, dia yang melakukan. Lalu Allah mengecualikan illas saum, kecuali puasa. Wah,
Kenapa puasa ini? Kata Allah, fa innahu li. Puasa itu milik saya. Pelakunya siapa? Pelakunya kita. Pemiliknya siapa? Pemiliknya ternyata Allah mengklaim bahwa dia pemiliknya. Ini sudah keutamaan yang luar biasa. Kita hanya sebatas pelaku, tetapi pemiliknya Rabbul Alamin, Allah SWT. Lalu Allah mengatakan, ya, alasan kenapa puasa itu sebegitu istimewa sehingga Allah menyatakan bahwa pemilik ibadah puasa itu Allah, sementara pelakunya hamba. Kata Allah, yada'u ta'amahu. Dia tinggalkan makan, wa syarabahu. Dia tinggalkan minum, wa syahwatahu. Dia tinggalkan syahwatnya karena saya. Karena Allah SWT. Allah yang menyuruh kita untuk tidak makan, menahan diri dari makan. Allah yang memerintahkan kita menahan diri dari minum. Allah yang memerintahkan kita untuk tidak berhubungan badan dengan pasangan kita yang sah. Ya. Karena Allah lah kita berpuasa. Kalau bukan karena itu, maka kita bisa saja berbuka tanpa diketahui oleh siapapun juga. Masuk ke rumah, tidak ada orang satupun, makan sepuas-puasnya, tidak ada yang tahu. Tapi karena Allah yang menyuruh kita untuk bertahan, maka kita mampu bertahan. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mengetahui tentang keutamaan puasa. Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mengetahui keutamaan malam-malam Ramadan. Masjid ini makmur dengan orang-orang yang beribadah. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang dia telah pergi. Siang hari-hari Ramadan, lembarannya sudah tertutup semua, 30 hari penuh. Malam Ramadan yang 30 malam itu sudah tertutup lembaran-lembarannya. Entah apa yang tercatat di dalamnya, kita tidak tahu. Kita hanya sekedar berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan. Allah bebaskan dari api neraka. Ada pelajaran penting bagi kita dengan perginya Ramadan, bahwa waktu itu berputar dan kita dalam perjalanan yang akan menghantarkan kita ke satu titik tujuan. Ke satu titik tujuan. Yang mana tujuan itulah akhir dari kehidupan kita di dunia, yaitu kematian. Andai kata kita tidak dalam perjalanan, maka mungkin kita Ramadan terus, seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Tetapi waktu berputar, membawa kita, menggiring kita untuk sampai ke tujuan tersebut, yaitu kematian. Ini pelajaran bagi kita. Dan pelajaran kedua, bahwa perjalanan waktu itu sangat cepat, tanpa terasa. Masuknya 10 terakhir Ramadan yang lalu itu tidak terasa sama sekali. Tiba-tiba kita sudah masuk 10 terakhir, tidak terasa sama sekali. Apalagi kalau kita disibukkan dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan amal saleh. Tiba-tiba kita sudah masuk ke terakhir, dan tiba-tiba orang sudah takbiran. Subhanallah. Begitulah perjalanan hidup kita. Sekejap mata atau sekejap mata. Dan ini pula lah yang menjadi jawaban manusia di hari akhirat nanti. Ketika Allah bertanya, kam labithtum fil ardi adada sini. Berapa tahun lamanya kalian dahulu hidup di dunia? Pertanyaannya, berapa tahun? Berapa tahun kalian hidup di dunia? Namun jawabannya benar-benar berbeda. Apa jawabannya? Qalu labithna yawman
Mereka menjawab, kami tinggal di dunia hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Au ba'da yaumin, dan bahkan setengah hari. Itulah hari kita di dunia. Kalau kita sudah berhadapan dengan Allah, hari di dunia ini sangat sebentar. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini memang terasa lama, apalagi kita yang masih muda-muda, yang masih 20 tahunan, yang masih remaja. Umur masih panjang di depan. Kamu masih muda. Masa depanmu masih panjang. Inilah harapan-harapan kosong yang ditiupkan oleh syaitan agar kita panjang angan-angan tanpa ada perlu untuk melakukan persiapan. Janganlah banyak ke masjid. Masjid itu untuk orang-orang yang sudah putih rambut kepalanya, yang sudah tertati-tati ke masjid. Kamu masih muda, hiduplah berhura-hura di jalan-jalan. Kebutan sana, kebutan sini. Hidup di berbagai macam warnet. Inilah bisikan-bisikan syaitan. Nanti penyesalan akan tiba. Ketika kita tahu ternyata 60 tahun itu bagai 1 hari. Dan bahkan bagai setengah hari. Pelajaran yang penting. Kemudian yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Banyak di antara kita selama bulan Ramadan, kehidupan hari-harinya berbeda. Setiap hari mungkin hampir tidak pernah dia lepas dari kitabullah. Ya, ada yang terus dibaca, apalagi ketika sholat malam, tarawih. Merutinkan, berupaya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Yang sholat malamnya, yang sedekahnya, memang nuansanya nuansa ibadah. Tidak sulit kita untuk mengulurkan tangan memberi dan bersedekah, menderma. Tidak terasa berat bagi kita untuk sholat tarawih di malam-malam Ramadan. Tidak terasa berat. Karena memang nuansanya, hawanya hawa surga. Karena memang itu yang dispesialkan oleh Allah. Tetapi jangan sampai Ramadan pergi, semua ketaatan itu juga pergi. Karena Rabbu Ramadan huwa Rabbus Syuhur. Karena pencipta Ramadan, dialah yang mencipta bulan-bulan yang lain. Yang kita ibadati dengan penuh ketaatan dan penuh kelezatan di bulan Ramadan. Itu pula yang harus kita taati di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab dan Sya'ban. Semuanya. Tuhannya itu juga. Maka jangan sampai berhenti. Atau jangan sampai wal'iyadu billah bentuk kehidupan kita berbalik. Selama bulan Ramadan salat 5 waktu terjaga. Pergi Ramadan mulai bolong-bolong lagi. Selama bulan Ramadan dosa alhamdulillah sudah mulai ditinggalkan. Ketika Ramadan pergi kembali berbuat dosa. Ini tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Karena ibadah itu bila mana diterima, dia membuahkan. Ibadah itu bila diterima oleh Allah, dia akan memberikan buah. Kata para ulama, min alamati qabulil hasanati al-hasanatul lati ba'daha. Di antara tanda kebaikan itu diterima oleh Allah adalah setelah kebaikan yang diterima itu ada kebaikan yang lain. Ada satu catatan yang mungkin perlu kita sampaikan. Memang kita tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Keadaan kita di bulan Ramadan harus seperti itu pula di Syawal, di Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, tidak. Tetapi tetap harus ada. Kalau seandainya kita betul-betul bersemangat bersedekah selama bulan Ramadan, maka jangan sampai pula semangat itu sama sekali hilang dan tidak ada lagi sedekah. Tidak ada lagi derma, tidak ada lagi infak. Bila mana ada sholat kita, sholat malam kita, maka jangan sampai pula kita lepaskan sholat dan bahkan yang fardunya pun kita lepaskan. Begitu seterusnya. Ada
kesenambungan, walaupun mungkin dari segi kuantitas tidak sama, tetapi kita terus menjaganya. Ini di antara tanda diterimanya ketaatan kita selama bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, istiqamah dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama, ini salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan hati dan juga kemudahan kita untuk berbuat kebaikan. Istiqamah dalam belajar, duduk di majlis ta'lim. Alhamdulillah, belajar agama sekarang tidak susah. Di masjid ini hampir setiap malam, kalau bukan setiap malam. Setiap malam? Nah, kalaupun tidak selamanya di sini, ada beberapa masjid yang menyuguhkan kepada kita pelajaran-pelajaran agama. Kalau seandainya kita tidak mampu setiap malam, maka jangan sampai kita sama sekali tidak ada satu malam pun kita bisa hadir. Kita disebutkan oleh kehidupan dunia yang fana, yang tidak akan kita bawa nanti ketika kita dikuburkan. Tidak akan kita bawa harta kita, baju dinas kita tidak akan kita bawa, pangkat, jabatan, kursi, kedudukan tidak akan kita bawa ke dalam kubur kita untuk memulai perjalanan akhirat. Yang akan kita bawa adalah amal ibadah kita, dan amal ibadah kita itu harus dimulai dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab di dalam Kitabul Ilmi, dalam kitab sahihnya, yaitu babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu mesti ada sebelum berbicara dan beramal. Ya. Jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita beribadah, kita mesti berilmu. Kita mesti berilmu. Apalagi Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Bukan belajar matematika, IPA, fisika, bukan. Bahasa Inggris, yang lain-lainnya, tidak. Belajar agama. Dan bukan untuk menjadi ustadz yang wajib. Jangan dipahami bahwa semua kita harus masuk pesantren. Tidak. Tetapi yang dimaksud oleh hadis itu belajar, menuntut ilmu tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap kita. Salat apakah diwajibkan oleh Allah untuk orang-orang yang berstatus ustadz saja, yang tidak ustadz tidak wajib salat? Atau untuk orang Arab saja? Nah, salat ini diwajibkan oleh Allah untuk setiap muslim baligh aqil. Itu setiap muslim yang baligh, yang sudah berakal, wajib salat. Wajib salat. Ketika salat ini wajib, maka kita harus berilmu tentang salat. Tentang salat. Belajar tentang salat. Belajar berkenaan dengan apa-apa saja yang berhubungan dengan salat. Harus kita ketahui tata cara berwuduknya. Dan itu semua diajarkan oleh Nabi. Tidak ada satupun yang tersisa dari hal-hal yang berhubungan langsung dengan kewajiban aini, fardu ain. Itu semuanya diajarkan Nabi SAW. Jangankan berwuduk, tata cara buang hajat saja diajarkan oleh Nabi SAW. Datang seorang Yahudi kepada para sahabat. Awalnya dia tujuannya untuk mencela, menghina, meremehkan. Nabi kali ini kenapa? Semua diajarkannya. Katanya kepada para sahabat, allamakum nabiyyukum kulla syai'. Nabi kalian mengajarkan semua, hatta al-khira'ah, sampai tata cara buang kotoran saja pun diajarnya. Ini kan tidak masuk akal.
Dia mengira para sahabat itu akan merasa terhina, merasa tersakiti dengan celaannya. Ternyata mereka mengatakan serentak, mengatakan iya. Dengan bangganya mereka mengatakan demikian. Nabi kami mengajarkan semua, dan dalam buang hajat tadi ia mengajarkan kami, jangan sampai kami menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ketika kami cebok, istinja, ia melarang kami beristinja menggunakan batu kurang dari 3 buah batu. Dan melarang kami beristinja dengan kotoran hewan yang sudah membeku seperti batu. Karena dia najis, tidak akan mungkin menghilangkan najis. Sampai masalah itu diajar oleh Nabi SAW. Mana mungkin Nabi tidak mengajarkan tata cara sholat? Mana mungkin Nabi tidak mengajarkan tata cara puasa? Apalagi tentang akidah. Tidak akan mungkin Nabi tidak mengajarkannya kepada kita. Maka teruslah belajar. Kemudian catatan penting. Skala prioritas. Letakkan yang paling utama sebelum yang utama. Letakkan yang paling utama sebelum yang utama. Dalam belajar agama. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Akidah, beriman. Kita harus tahu, mengerti tentang bagaimana mengimani Allah, bagaimana mengimani malaikat-malaikat Allah. Apalagi banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam mengimani Allah. Banyaknya kesesatan-kesesatan terjadi dalam mengimani Allah. Untuk kita ketahui, seperti juga yang sering kita katakan, bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi bukan tidak mengimani Allah, mereka mengimani Allah. Mereka mengimani Allah SWT. Allah yang menceritakan bahwa mereka mengimani Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah kecuali dicampuri oleh kesyirikan. Jadi mereka ditetapkan Allah beriman. Dan bahkan mereka juga berdoa kepada Allah. Dan bahkan ketika melaksanakan ibadah haji, mereka bertalbiyah dengan talbiyah tauhid, tetapi dicampuri oleh kesyirikan. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini talbiyah orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Ingatkan oleh Allah SWT. Setelah azan, nanti insyaAllah akan kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Skala prioritas dalam menuntut ilmu. Ya. Apalagi bila mana kita tidak punya banyak kesempatan, mungkin hanya 1 atau 2 kali dalam sepekan, maka mencoba untuk mempelajari yang terpenting dari yang penting, yang paling utama dari yang utama. Ya, ini catatan penting dalam masalah istiqamah belajar agama. Karena belajar ini memang tidak ada akhirnya, tidak ada batas akhirnya. Kemudian yang berkenaan dengan ini, saya mengingatkan kita semua dalam belajar agama kita, karena belajar agama, thalabul ilmi ini ibadah, membutuhkan keikhlasan. Membutuhkan keikhlasan. Karena nanti dari keikhlasan ini akan muncul hasil yang benar, buahnya yang benar. Ya. Ketika orang-orang yang belajar duduk majelis ilmu dengan tujuan mengharapkan balasan pahala dari Allah, ikhlas dengan harapan bagaimana ketidaktahuan atau kebodohan itu terhapus darinya, maka Allah akan berkahi. Allah akan berkahi. Dan akan menjauhkan orang ini dari kesombongan, dari merasa lebih, dan bahkan dalam kehidupannya kebaikan lebih cepat tersebar, Dia tampak nyata warna dari ilmu itu dalam pribadinya, dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi belajar agama ini bukan sekedar untuk mengisi maklumat sehingga kita bisa mengetahui dalil ini yang akhirnya debat sana, debat sini, hujat sana, hujat sini, bukan. Belajar agama ini seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad adalah untuk memperbaiki diri. Ini yang dinilai oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu tidak akan tertandingi oleh amal sunnah apapun juga. Idza khalusatin niyyah, apabila niatnya ikhlas. Niat ikhlas itu kata Imam Ahmad adalah tujuannya untuk memperbaiki diri. Antan wiya raf'al jahli anka, engkau berniat untuk menghapus ketidaktahuan dari dirimu sehingga kamu beribadah kepada Allah, menjalani hidup ini ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Ya. Nah, ketika tujuan kita itu, maka kita tidak akan mungkin menjadi orang yang kerjanya mengurus orang lain. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Tidak. Dia akan mencoba untuk memperbaiki diri. Ilmu tadi akan yang menghiasi dirinya. Dan ketika ilmu itu menghiasi dirinya, sudah pasti
ilmu yang menghiasi dirinya akan berpengaruh kepada yang lain. Ketika dia melihat ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, maka ilmu yang menghiasi dirinya itu yang akan menghiasi saudaranya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, "Tsumma antan wiya raf'al jahli an ghairi." Kemudian engkau berniat untuk mengangkat ketidaktahuan dari orang lain, menyebarkan ilmu. Inilah keberkahan dalam talabul ilmi. Dan harus kita ketahui, camkan baik-baik bila mana kita sudah lama belajar. Sudah bertahun-tahun duduk di majelis ta'lim, dari guru ke guru. Ya, tetapi pengaruhnya kepada ibadah kita, akhlak kita, perilaku kita, kedekatan kita kepada Allah tidak nampak, maka ini berbahaya. Ilmu itu akan menjadi bumerang. Perhatikan bahwa orang yang pertama kali disiksa di neraka berdasarkan hadis Nabi SAW yang dihisab oleh Allah, bahwa awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati thalatha. Ada orang yang pertama kali diadili oleh Allah, ya, yaitu 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang menghafal Al-Quran, memiliki ilmu. Ini akan yang pertama kali dihisab oleh Allah, diputuskan keputusannya oleh Allah. Ternyata dia disiksa karena memang niatnya yang salah. Belajar agama bukan untuk menonjolkan diri, membangga-banggakan gelar, sama sekali tidak. Ilmu agama itu mulia dan memuliakan orang yang memilikinya. Ilmu agama itu mendekatkan kepada Allah. Ya, ini yang perlu kita catat dalam belajar agama. Ya, dalam belajar agama. Dan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mulailah menerapkan ilmu. Terapkan, amalkan. Karena memang ini tujuan. Menuntut ilmu itu, atau ilmu itu bukan tujuan. Yaitu mengenal hukum-hukum bukan tujuan. Hafal Al-Quran bukan tujuan. Hafal hadis bukan tujuan. Menghafal perkataan-perkataan ulama bukan tujuan. Tujuan dari ilmu itu adalah amal. Tujuan dari menuntut ilmu itu amal. Andai kata tidak ada amal, maka ilmu itu tidak memberikan keberkahan. Makanya Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat ini tentu ilmu yang mudarat, ilmu sihir, ilmu yang membahayakan orang banyak, ya, ilmu mencopet, ilmu merampok, ilmu merugikan orang, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang baik tetapi tidak memberikan manfaat. Ya. Kemudian dalam belajar agama jangan lupa meminta, berdoa kepada Allah ilmu setiap hari. Setiap hari Nabi kita Muhammad SAW berdoa. Di antara doa zikir pagi yang diucapkan oleh Nabi setiap hari. Setiap hari. Tidak pernah berlalu hari kecuali Nabi SAW membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka malan kathiran. Ya. Nah. Ya. Ilman nafi'an. Itu yang pertama diminta oleh Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Baru setelah itu yang lainnya. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 yang diminta oleh Nabi setiap pagi. Sebelum beraktivitas, sebelum belajar, sebelum berusaha, ya, sebelum beribadah di hari itu, dia meminta 3. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Kalau sudah dapat yang 3 ini,
maka tidak akan ada yang lebih mulia daripada ini. Ketika kita belajar, maka ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat. Dan untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk menjadikan amalan kita makbul, kita butuh apa? Untuk mendapatkan rezeki yang halal, mengetahui bagaimana mendapat rezeki yang halal. Untuk menjadikan amalan kita makbul, kita butuh apa? Ilmu yang bermanfaat. Makanya didahulukan oleh Nabi SAW. Tanpa ilmu yang bermanfaat, kita tidak tahu bagaimana mendapatkan rezeki yang halal. Maka sekarang ini orang prinsipnya dalam mencari rezeki ini yang sampai ke tangan. Makanya kata orang Arab, al-halalu ma halla biyadik. Pokoknya yang bisa kamu dapatkan itu yang halal. Itulah yang halal. Walau harta orang, walau mencuri, walau menipu, yang penting kamu dapat itu halal. Ini prinsip materialisme. Al-halalu ma halla biyadik. Yang halal itu pokoknya yang bisa kamu dapatkan. Bukan. Untuk mengetahui mana yang halal, kita butuh ilmu. Untuk menjadikan amalan yang kita lakukan dalam setiap hari itu diterima menjadi amal yang makbul, kita butuh ilmu. Di sini kita melihat bagaimana pentingnya belajar agama. Pentingnya belajar agama. Beribadah di atas ilmu. Berjual beli di atas ilmu. Dan seterusnya. Dan orang kalau sudah mendapatkan ketiga-tiganya tadi, maka hidupnya berkah. Dimanapun dia berada berkah. Amalannya walaupun sedikit berkah, karena diterima oleh Allah. Kalaupun banyak tidak diterima oleh Allah, tidak ada gunanya. Haba'an manthura, bagai debu yang berterbangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam melanjutkan tugas kita sebagai seorang hamba. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar diperjumpakan kembali dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah berikan kita panjang umur dalam ketaatan, dalam kemuliaan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Pelajaran kita adalah membaca kitab Min Hidayati Suratil Fatihah, memetik hidayah dari surah Al-Fatihah. Dan yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang adalah pelajaran yang ketiga atau hidayah yang ketiga, memetik dua syarat diterimanya ibadah dari surah Al-Fatihah. Ibadah itu syarat diterimanya ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Dan ini akan kita petik dari surah Al-Fatihah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.